Assalamualaikum Bu Ida. Oh, waalaikumsalam. Ya pengen sharing sama Ibu soal saya di kelas pas mengajar itu Bu. Karena siswa itu masih terpusat kepada saya. Oh gitu Bu ya. Iya. Oh boleh. Itu permasalahan Bu Aisyah di kelas itu ya. Iya, jadi pengennya saya itu anak-anak itu pembelajaran di kelas itu dia lebih aktif, ya, berpusatnya kepada siswa bukan kepada saya saja. Oh gitu. Jadi menurut Bu Aisyah selama ini pembelajarannya masih banyak berpusat pada Bu Aisyah gitu ya. Iya begitu Ibu. Oh, gitu. Iya pengen sharing-sharing sama Ibu untuk ketemu ini ya, gitu. Iya, ini Bu Aisyah ya. Menurut Bu Aisyah sendiri gimana sih pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Ciri-cirinya gitu? Kalau berpusat pada murid itu yang saya inginkan Ibu ya. Jadi siswa itu lebih aktif untuk bertanya apabila dia tidak mengerti. Terus mungkin kalau saya mengajukan pertanyaan itu anak-anak bisa menjawab seperti itu. Oh gitu. Terus apa kira-kira modal yang Bu Aisyah miliki untuk bisa menciptakan pembelajaran yang seperti itu? Ini pengennya saya itu Bu ya. Jadi saya itu harus bisa mengelola kelas itu. Mengelola kelas Mengelola kelas. Jadi siswa itu mungkin nanti pengennya saya itu kayak berkelompok ya. Jadi kelompok itu kan nanti saya pengennya itu bukan homogen Bu. Jadi pengennya campur dari mungkin yang IQ-nya agak rendah, mungkin yang karakternya dia itu pemalu. Jadi mungkin nanti saya kelompokkan dengan yang biasanya anaknya itu berani untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab seperti ini. Jadi ini langkah-langkah rincinya Bu Aisyah untuk menjalankan itu seperti apa? Dimulai dari mana? Untuk bisa tahu anak ini aktif, anak ini tidak, anak ini IQ-nya tinggi enggak gitu. Langkah-langkah yang Bu Aisyah rancang bagaimana? Pengennya gini Bu, saya sebelumnya pembelajaran pengennya itu persepsi atau mungkin ada pertanyaan kepada siswa pemantik gitu ya, pemantik seperti itu. Jadi mungkin sebelum aslinya saya itu sebelum mengenal anak-anak Bu ya, pengennya itu saya melakukan tes diagnostik. Gitu. Itu Bu ya. Jadi nanti tahu ya. Tahu. Jadi anak-anak itu pengennya model pembelajarannya bagaimana, pengennya di kelas itu bagaimana, tipe pembelajarannya yang disuka seperti itu. Kalau menurut Bu Aisyah nanti Anda itu dilakukan ya Bu Aisyah. Kendala apa nanti kira-kira yang akan Bu Aisyah hadapi ketika melakukan itu? Nah ini kendalanya ini pasti ya. Nanti mungkin kalau saya sudah menemukan siswanya yang sudah bisa saya rubah mungkin ya. Nah mungkin ada karakter siswa kan yang tidak bisa saya ubah seperti itu. Mungkin dianya emang belum bisa mengikuti gitu ya. Begitu. Kan kita itu guru kan pengennya siswa itu bisa berubah lah seperti itu kan. Ini guru ini bagaimana apa yang kamu kesulitannya seperti itu. Kadang siswa itu walaupun ditanya seperti itu kadang malu. Nggak keluar. Tidak keluar lah. Mungkin siswa yang lain saya tanya bisa lah, itu kendalanya itu. Oh gitu ya. Semoga kendalanya enggak muncul ya Bu. Itu. Nah, andai kendala itu muncul nanti Bu Aisyah udah punya ini enggak gambaran kalau adanya muncul kendala atau tantangan itu kira-kira apa yang akan Bu Aisyah lakukan? Saya itu pendekatan. Oh gitu ya, personal? Iya, personal. Saya tanyain mungkin anggap saja saya ini bukan guru. Oh gitu, kayak teman gitu ya. Teman. Jadi nggak usah malu untuk bertanya. Terus apa kesulitannya? Kamu itu tidak bisa menjawab atau tidak aktif di kelas. Seperti itu. Rasanya Bu Aisyah udah punya ini solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, mungkin dari solusi saya yang saya jawab ini mungkin ada masukan dari Bu. Gitu, kayaknya udah bagus sih Bu. Tinggal mungkin menjaga komitmen ya. Jadi kira-kira nanti Bu Aisyah mungkin dibantu oleh siapa untuk menjaga komitmen ini agar itu tetap bisa dilakukan? Saya pengennya itu dari teman sejawat. Oh gitu. Iya, dari teman sejawat mungkin ya. Sejurusan gitu mungkin? Iya betul, gitu. Karena kan saya guru produktif, jadi mungkin saya juga sharing-sharing sama guru yang produktif juga, ya seperti itu. Mungkin komitmen saya itu harus
saya pegang, bagaimana cara saya bisa merubah siswa ini menjadi lebih ya. Mungkin kalau kita merubah total sulit ya, Nah, setidaknya sulit. Nah, menuntun bertahap, gitu ya, iya, menuntun bertahap. untuk dia berada di jalan yang benar. itu jalan yang benar ini Sehingga ya. mencapai tujuan belajarnya Benar gitu ya Bu sekali. Aisyah. Memang kerjasama ini sangat penting ya, diperlukan kolaborasi untuk menjaga komitmen. Karena terkadang kita sekarang kayak semangatnya tinggi, besok bisa jadi tidak sesemangat kemarin. betul seperti itu ya, apalagi kan situasi dan kondisinya. Wah, Iya. itu Jadi teman sejawat ya menurut Bu Iya. Aisyah yang bisa menurut saya membantu termasuk menjaga komitmen ini. Saya rasa itu bagus sekali Bu Aisyah. Semangat ya. Iya, semangat. Mungkin ini saya harus bisa membuat model pembelajaran yang bisa siswa itu lebih asik lagi. Itu mungkin jadi kendala juga ya. Iya, Bu Aisyah harus betul. siapkan waktu lebih lama untuk merancang pembelajaran yang demikian menyenangkan. Betul, iya itu. Terus kapan kira-kira rencananya Bu Aisyah melakukan ini nanti? Nah, ini kan saya sudah sharing sama ibu ini ya. Iya. Nah, jadi mungkin dari masukan ibu tadi minggu depan insya Allah saya. Minggu depan ya. Iya. Oke. Mungkin saya coba. Nah, seperti itu ya. Iya, semangat Bu Aisyah. Semoga Semangat sukses. sekali, ya. Terima kasih ibu. Iya. Ini saya baca-baca buku juga. Iya itu. Tumben ini kok agak longgar Bu Aisyah. Iya, mumpung ini masih ada jam kosong belum Oh, masuk. gitu. Seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Mumpung kita bertemu makanya saya share sama. Iya, terima Ada kasih. masukan. Iya. Juga, saya juga dapat masukan sebetulnya dari Bu Aisyah. Pengalaman. Iya, terima kasih juga Ibu. Iya. Sudah. Nggih. Mungkin Ibu bisa melanjutkan kegiatan Ibu hari ini. Iya, kamu di sini dulu enggak apa-apa loh. Iya. Iya, sambil saya memikirkan. Nah, tadi kan sudah ada masukan. Nah, jadi saya harus membuat model pembelajaran yang lebih asik lagi. Iya, Seperti itu. sebetulnya itu tadi keluarnya dari Bu Aisyah sendiri ya. Betul. Sebetulnya sudah punya solusi, hanya butuh mungkin Nah, pancingan-pancingan saja. Oke, Oke, Bu Aisyah. Oke, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak masuk? Oke, Bu Aisyah absen dulu biar tahu siapa yang tidak masuk. Oke. Adinda? Aila? Angelina? Anggi? Tak masuk. Arini? Ayu? Mutiara? Apalagi ini? Nailus? Tidak masuk juga. Nesia? Novita? Oktavia? Rohmaia? Tidak masuk. Yang tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit bisa diberi kesembuhan. Mungkin yang punya urusan dilancarkan urusannya. Oke, sebelum Bu Aisyah akan memulai pelajaran, Bu Aisyah akan menayangkan sebuah media motivasi, ya, tontonan motivasi buat kalian agar kalian bisa semangat untuk belajar. Kenapa saya memberikan motivasi ini? Karena untuk bekal kalian mulai dari kelas 10 ini agar bisa mengikuti pelajaran atau belajarnya lebih ditingkatkan. Oke, silakan perhatikan. Sebuah hal yang menjadi panjang daripada seorang juga semuanya akan berpikir bahwa dia merasa benar, pasti akan bisa lebih baik.
harus menjadi pejuang rupiah. Mereka beranggapan bahwa setelah sembuh, aku akan mencari uang dan hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan membagimu di bangku kuliah, nanti belum begitu. Aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku tidak inginkan. Namun ia tak berkata semuanya kepala kuliah ataupun hal yang lebih awal masuk dan yang termatang saja. Kalian sudah melihatnya? Tersentuhkah? Lo ada yang menangis, ya Allah. Tersentuhkah? Ya. Tersentuh? Apa isinya dari motivasi ini? Apa nak? Tidak ada sia-sia di dunia ini, hanya kitalah yang bisa merubahnya. Kenapa? Karena kalau kalian semangat untuk belajar mulai hari ini, nah, kalian akan menggapai apa yang kalian harapkan. Mungkin yang nanti lulus dari sini, mungkin ada yang ingin bekerja kan ya. Ada yang ingin bekerja, ada juga yang ingin kuliah. Kalau yang ingin bekerja berarti dia ingin mendapatkan pekerjaannya setelah sekolah. Tapi dia yang ingin kuliah mungkin biayanya sudah cukup. Ya. Karena antara yang ingin bekerja sama yang ingin kuliah itu banyak perbedaan. Makanya itu kita mulai dari hari ini semangat untuk belajar. Gapai apa yang kalian inginkan. Oke, sebelum Bu Aisyah melanjutkan pelajaran hari ini, saya ingin mereview atau mengulangi pelajaran minggu kemarin. Ya, pertemuan yang kemarin. Masih ingatkah anakku? Masih. Yang ingat siapa? Angkat tangan. Ayo Bintang. Kemarin kita pelajaran apa? Masih ingat? Pelayanan prima. Oke, apa itu pelayanan prima? Nah, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Ya, konsepnya apa saja? Atau prinsipnya? Ada 3A sama 5S. Oke, masih ingat? Masih. Untuk pelajaran hari ini tetap Bu Aisyah melanjutkan pelajaran dari yang kemarin, masih berhubungan ya. Kemarin kan kita sudah bagaimana untuk melayani. Sekarang kita akan pelayanan pelanggan ya. Jadi pelayanan. Nanti di sini pelayanan ini kan banyak ya, bukan hanya satu saja. Tapi fokusnya Bu Aisyah karena kita kebanyakan prakteknya adalah di resepsionis. Jadi kita akan melayani pelanggannya, entah itu nanti menerima tamu atau melalui telepon. Nah, tapi sebelumnya Bu Aisyah akan capaian pembelajarannya seperti kemarin, tetap ya. Jadi peserta didik mampu menjelaskan teknik pelayanan prima. Dan untuk tujuan pembelajarannya, setelah melihat tayangan video nanti ya, kalian akan mampu memahami jenis pelayanan pelanggan atau customer service dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cara melayani pelanggan. Tapi di sini nanti Bu Aisyah ngambilnya melalui telepon, ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu memperagakan cara pelayanan pelanggan melalui telepon. Jadi nanti ini kalian, ya, pelajarannya akan membuat sebuah proyek. Ya, jadi proyeknya ini nanti kalian adalah membuat video. Oke? Tentang telepon. Seperti itu. Lanjut.
Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kalian pernah menemui customer service di suatu perusahaan atau bank? Pernah? Pernah anakku? Di mana? Di bank. Selain di bank? Terus, sekarang apakah kalian pernah menemui customer service secara langsung atau melalui telepon? Tidak? Pernahkah kalian mungkin menghubungi customer service provider kalian atau seluler kalian? Tidak pernah? Tidak pernah? Telepon customer service, ada yang pernah? Call centernya mungkin dari kartu kalian. Terus kalau seandainya kalian menemui customer service, sikapnya bagaimana yang ditunjukkan? Apa? Ramah. Terus murah senyum, ya, enggak cemberut. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Pengertian pelayanan pelanggan. Di sini layanan yang dimiliki tiap perusahaan untuk memberikan solusi. Bukan melayani saja ya, tapi juga memberikan solusi terhadap segala kebutuhan dan keluhan pelanggan. Makanya kalian jadi seorang customer service ini nanti, kalian tidak hanya melayaninya, tapi juga harus memberi solusinya. Karena apa? Karena customer service itulah muka dari sebuah perusahaan atau wajah dari sebuah perusahaan. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pelayanan pelanggan. Yang pertama, melalui telepon. Pasti kita melayani sebuah pelanggan ya, atau seorang pelanggan itu tidak hanya tatap muka saja, tapi juga melalui telepon. Dan untuk yang kedua, melalui live chat di website. Ada ya? Melalui chat. Jadi dia biasanya kalau mungkin dari sebuah perusahaan kadang melalui WA atau Telegram. Yang ketiga, melalui respon suara secara interaktif. Ini bagaimana maksudnya, Ibu? Kalau kalian pernah menghubungi call center dari mungkin kartu seluler kalian, ya itu tekan 1 untuk, pernah enggak? Ya pernah kan? Berarti kalian pernah menghubungi customer service-nya, call center-nya. Tekan 1 untuk apa mungkin, tekan 2 untuk, pernah kan seperti itu? Nah itu namanya melalui respon suara secara interaktif. Dan yang selanjutnya melalui email, nah, atau surat elektronik. Kalau ini bentuknya surat, kalau tadi kan chat, tapi kalau ini bentuknya surat. Nah, ada layanan pelanggan berjalan. Maksudnya gimana ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi dia langsung menemui customer service-nya. Tapi ini kebiasaannya memboros waktu. Karena kita harus datang dan juga harus antri. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Aisyah akan menampilkan skill yang harus dimiliki oleh customer service. Seorang customer service, skill apa saja sih yang harus dimiliki seorang customer service? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Assalamualaikum. Customer service menjadi garda terdepan dalam bisnis dan tugasnya melayani pembeli dengan sebaik mungkin. Suatu perusahaan yang bagus pastinya memiliki customer service yang bagus pula. Sebaik apapun produk yang Anda jual, tetapi buruk dalam hal pelayanan pasti akan dinilai buruk juga oleh konsumen. Jadi, produk yang baik dengan customer service yang baik dan handal adalah yang pertama adalah komunikasi yang baik. Dimanapun tempatnya, baik online ataupun offline, seorang customer service harus mampu menyelesaikan masalah. Customer service harus berdedikasi kepada masalah pelanggan dan membantu mereka percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali terlihat membatasi kemampuan mereka dan kemampuannya untuk memahami serta mengetahui produk perusahaannya dengan baik.
Mengapa demikian? Ketahui psikologis konsumen. Anda pasti tahu bahwa Anda akan bertemu dengan berbagai macam jenis pelanggan yang menghampiri Anda untuk Ada berapa skill yang harus dimiliki oleh? Ada 7. Apa saja? Oke, yang pertama angkat tangan. Mampu menyelesaikan masalah. Yang keenam? Maaf, keempat tadi apa? Kelima. Percaya diri. Yang keenam? Nah, harus mengetahui psikologis seorang pelanggannya. Berarti ada berapa? Ada 7. Itu yang harus dimiliki oleh customer service. Kita lanjut ke masalah utamanya sekarang. Karena kita mengambil pelayanan pelanggannya atau jenis pelayanan pelanggannya telepon, nanti ini Bu Aisyah akan membagi kelompok ya. Karena ini bentuknya hanya percakapan telepon, berarti berkelompoknya sebangku. Ya, jadi 2 orang. Jadi nanti ini kalian role playing. Jadi kalian Bu Aisyah kasih LKPD-nya, ya silahkan kalian baca apa isinya. Karena setiap kelompok itu berbeda kasusnya. Atau Oke, di situ langkah kerjanya kalian membuat skenario percakapannya terlebih dahulu, ya. Jadi silakan kalian buat percakapannya sesuai dengan masalah yang ada. Jadi role playing ya, gantian. Ada yang menjadi customer service-nya dan juga ada yang menjadi pelanggannya. Seperti itu, ya. Terus setelah itu nanti kalian membuat videonya. Jadi kalian bisa praktek nanti di lab, kan ada resepsionis ya, di meja resepsionis sudah Bu Aisyah siapkan untuk teleponnya. Ya. Nanti kalian membuat videonya, durasinya kurang lebih 3 sampai 5 menit. Ya, setelah itu videonya nanti diunggah. Kalau hari ini kalian masih belum selesai untuk membuatnya, berarti Bu Aisyah kasih waktu berapa, Nak? Pertemuan selanjutnya sudah siap untuk mempresentasikannya? Siap ya? Oke, siap. Berarti kita bertemu lagi minggu depan. Ya, untuk mempresentasikan videonya kalau hari ini belum selesai. Oke, paham? Oke, bisa dimulai. Oke, silakan untuk materinya sudah Bu Aisyah share di grup. Buka. Ada yang tidak bisa membukanya? Bisa? Oke, pembukanya bagaimana tadi? Ini apa? Berarti dia memesan. Oke. Ini yang pertama. Materi kita di sini. Apa? Angel berarti yang anu. Nah. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, berarti hari ini hanya membuat percakapannya saja. Oke, berarti minggu depan itu kalian sudah ya praktek untuk mendemonstrasikan atau memperagakan dari kasus yang ada di LKPD. Ya, jadi nanti kalian silahkan buat videonya di resepsi Yonis. Ya, Bu Aisyah sudah menyiapkan teleponnya. Ya, karena hari ini hanya selesai di percakapan saja atau di dialognya. Ya, minggu depan kalian sudah selesai. Oke, ya. Oke, kita masuk ke intinya. Apakah sudah semuanya mengirim video pembelajarannya? Video telepon kemarin? Sudah ya? Sudah selesai? Oke, Bu Aisyah nanti cek
Silakan. Jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya kalian memperagakan atau mendemonstrasikan hasil dari video kemarin yang kalian buat, ya. Selamat pagi, PT Bangun Jaya dengan Vina. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Yunita Istiani Rohma dari PT Makmur Jaya. Baik Bu Yunita, apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengkomplain barang yang saya pesan yang tidak sesuai dengan yang dikirimkan dan mengalami kerusakan. Baik, saya boleh tahu apa barang yang Ibu pesan? Saya memesan 10 laptop, yang 8 sesuai dengan yang dikirimkan dan yang 2 mengalami kerusakan. Apa ada nomor yang bisa saya hubungi? Nomor saya 082 331 698 556. Baik Bu, saya ulangi lagi ya. 082 331 698 556. Ya, Baik Bu Yunita, kami dari perusahaan memohon maaf atas kesalahan ini dan kami akan mengirimkan lagi barang yang Ibu pesan sesuai dengan yang Ibu minta dengan biaya ongkir ditanggung oleh perusahaan. baik, saya harap dalam pengiriman berikutnya tidak ada kesalahan lagi dan tidak mengalami kerusakan lagi. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Oke, dari video tadi apa ada kesalahan? Ada. Oke, Yana tuh silakan. Apa? Untuk komplain kerusakan barangnya belum diulangi lagi dari si penerima teleponnya. Oke, berarti customer service tidak mengulangi apa yang salah tadi. Bagaimana? Sekretarisnya Mm-mm. itu kan sudah menulis kerusakan dan Mm-mm. apa, Mm-mm. belum disebutkan lagi. Mungkin takutnya kan ada kesalahan. Oh, berarti mengulangi apa yang tadi dikomplain. Oke, ada lagi yang lain? Bagus. Oke, jadi di praktek ini masih ada 3 kesalahan. Ya, yang pertama tadi ya tidak mengulangi apa yang dikeluhkan. Ya. Oke, kasih plus buat Yunita. Oke, silakan duduk. Sudah selesai ya, sudah saya tadi sudah perwakilan dari kelompok 2 ya. Dari situ kita sudah mengetahui apa kesalahan yang terjadi. Oke ya, bisa ya. Oke, untuk hari ini apa ada kendala, Nak? Tidak. Untuk membuat videonya kalian ada kendala? Tidak. Ada? Tidak ada? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, berarti kesimpulannya hari ini siapa yang akan menjelaskan? Ayo. Kesimpulannya untuk mata pelajaran hari ini. Silakan kasih kesimpulan. Materi hari ini kita diberi pelajaran tentang suplai pelanggan melalui telepon. Ya. Dan ada 7. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya ada kuisis yang harus kalian kerjakan ya, karena materi kita sudah berakhir ya. Kalian sudah menerima konsep pelayanan prima itu apa, sampai sekarang itu pelayanan pelanggannya melalui telepon. Ya, jadi untuk penilaiannya berarti kita ulangan, silakan buka kuisisnya ya. Nanti minggu depan kita ulangan. Ya, jadi materi mulai awal, mulai konsep pelayanan prima silakan kalian pelajari. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri untuk pertemuan hari
ini. Silakan Dela. Oke, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Sampah yang ada di bawah meja, di bawah kursi silakan dibuang. Oke ya. Oke. Kalau sudah silakan dibuang di tempat sampah. Oke ya. Rapot pas masuk. Oke ya. Waalaikumsalam Ibu Ida. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan gimana perasaannya setelah tampil kemarin? Nah, lebih apa ya? Lebih semangat, lebih senang melihat anak-anak kalau seperti kemarin itu. Iya, saya lihat siswanya lebih aktif ya Bu Nah, Aisyah ya. betul sekali. Biasanya anak-anak itu malu untuk bertanya, sekarang itu lebih aktif untuk bertanya, dan untuk saya ajukan pertanyaan juga menjawab. Wah, itu Responnya gitu ya. Iya, Ya, saya lihat sih kemarin. Gini Bu Aisyah, kalau menurut Bu Aisyah nih, Iya. sebelum coaching kemarin Bu Aisyah ada di level berapa? kalau belum kucing kemarin sepertinya angka 5 Gitu ya. gitu iya. Kalau sekarang Nah, sekarang itu lebih apa ya? Lebih aktif itu jadinya mungkin 89. 89, Iya. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali. Jadinya saya tidak gagal menjadi guru. Ini Bu Aisyah ya, saya ada beberapa catatan ya. Iya, betul. Secara umum saya melihat pembelajarannya sudah aktif, kemudian siswa responsif gitu. Kemudian saya melihat media yang digunakan Bu Aisyah juga sudah bervariasi ya. Saya lihat ada tayangan PowerPoint, ada tayangan video, lalu ada LKPD buat anak-anak. Kemudian ada prakteknya juga ya. Iya, betul. Praktek menelpon. Kayak sudah bekerja di perusahaan sebuah gitu. Luar Sebagai biasa. resepsionis sama sekretaris. Iya. Kemudian hanya Bu Aisyah di awal-awal itu saya melihat mungkin teknik bertanya saja ya Bu Anita. Bu Aisyah sudah bagus sih, kayak curah gagasan gitu ya, bukan pertanyaan siswa menjawab, cuman mungkin teknik bertanyanya saja bisa ini ya, memberi kesempatan kepada semua siswa jadi tidak langsung menjawab bareng. Mungkin bisa ditunjuk atau mereka yang mengajukan diri, ayo siapa yang bisa menjelaskan, saya dulu, barangkali bisa lebih fokus dan Bu Aisyah bisa mengukur pemahaman awal anak-anak. Bagus sih, sudah ada pertanyaan pemantik gitu ya. Ada tayangan video keterampilan apa saja yang harus dimiliki. Ini sesuatu yang baru sih juga bagi saya. Saya jurusannya kimia analis, enggak punya keterampilan lebih mungkin dalam hal berhalu-halu. Iya. Gitu. Itu saja mungkin Bu terima Aisyah kasih. ya. Terima kasih. Saya. Iya, terima kasih Sudah luar untuk- biasa. Tetap semangat. Semangat sekali. Jadi saya lebih semangat untuk Iya. mengajar seperti ini. Itu kemarin pakai BJBL ya? Iya, project pakai, ya? Iya, project pakai BJBL. Jadi siswa mengumpulkannya dalam bentuk video. Iya, betul. Videonya anak-anak juga ternyata pinter juga bikin video Iya, ya. ternyata anak punya skill untuk mengedit video. Iya, bagus. Iya. Terima kasih sudah saran-sarannya, masukannya dari Bu Ida. Iya, terima kasih. Tetap Iya, semangat. semangat sekali. Iya.